Tuhan kau ku puji pagi-pagi medak aku duari daging bugis sangat kundur aku dikawali aku ras temanku seiman. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas remaja KKR GBKP Renggun Bogor Barat. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kebaktian di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita berikan waktu untuk Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk semua adik-adik siapkan hatinya. Mari kita mau mulai kebaktian kita pada hari Minggu ini dengan bersama-sama mengangkat satu pujian dari KEE, Tuhan Kam Kupuji. Tuhan kau ku puji pagi-pagi medak aku duari daging bugis sangat kundur aku dikawali aku ras temanku seiman gegeni dagingku dipesuang kau kudahi dagingku mari endakan pasu-pasu aku ras dagingku natapin matangku lalap bandupe. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami hingga pada hari ini. Tuhan, berkati kebaktian kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami hati untuk mau memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Sehingga melalui kebaktian pada hari ini, kami semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bersukacita bersyukur pada hari ini, karena setelah kurang lebih 6 hari lamanya, kita sudah melakukan aktivitas kita. Adik-adik ada yang bersekolah, les, jalan-jalan, dan kegiatan lainnya. Dan pada hari ini kita mau memberikan hati kita, waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Bagaikan matahari yang Tuhan selalu berikan bagi kita, berkat yang selalu Tuhan berikan bagi kita, demikianlah cara Tuhan mengasihi kita. Mari kita angkat satu pujian kembali, kita nyanyikan lagu
seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah patah dengar angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi mengangkat pujian, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Bibi Pertua dan Dediva Surbakti. Nah adik-adik, yuk kita angkat satu pujian kembali. Kita mau nyanyi lagu Mengejar Hadir-Mu.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Halo, shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam kebaktian Minggu kita. Kita sudah berkumpul bersama-sama, sudah memuji Tuhan bersama-sama pada hari ini. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena belas kasihan Tuhan. Pada hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di kelas remaja. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, pada hari ini firman yang akan kita dengarkan terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Begini bunyinya. Jalan
orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, di dalam kehidupan ini, semua orang pengen berbahagia. Semua orang menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Kakak juga seperti itu, adik-adik yang ada di rumah juga pasti seperti itu. Kebahagiaan itu banyak. Ada merasa bahagia kalau dia keperluannya merasa tercukupi. Ada yang merasa bahagia kalau keinginannya tercapai. Ada yang merasa bahagia kalau bisa membantu orang lain. Tapi semuanya itu yang membuat hati kita gembira dan merasa bahagia. Nah, ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak semudah yang kita ucapkan. Pada Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini dikatakan kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya pemikiran kita tidak berpikir ke arah yang negatif saja. Tidak menilai orang secara negatif atau menilai orang melihat kekurangannya saja. Tidak bisa melihat kelebihan orang lain juga. Dan selalu membawa orang lain dalam pemikiran kita, membawa orang lain ke arah yang tidak baik. Dan orang akan berbahagia jika dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, tentu kita sama-sama tahu berdosa itu bagaimana. Berdosa itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh artinya melihat kekurangan orang lain dan menilainya secara tidak baik. Dan bahkan menceritakan kepada orang lain lagi tentang kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam katanya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan yang menjadi kegemaran kita, kesukaan kita adalah firman Tuhan, itulah salah satu yang menjadi dasar untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Jika kita sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam ayat 3 dikatakannya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa dia bisa menghasilkan buah pada musimnya? Karena pohon itu bisa bertumbuh subur. Karena di sekitarnya ada air yang menjadi sumber kehidupannya. Ada tanah yang subur. Ada tanah yang bisa memberi makanan terhadap tumbuhan itu.
sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Karena dia hidup di tepi aliran air, dia tidak kekurangan air. Dia tidak akan merasakan kekeringan. Kalau dia tidak merasakan kekeringan, maka daunnya pun tidak layu. Nah, adik-adik, tentu inilah dasar untuk kita mendapatkan yang ingin kita dapatkan sebagai cita-cita kita, atau yang kita sebut dengan sebuah kebahagiaan. Jadi semua kita menginginkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu bisa kita dapat karena kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita menjadi seperti pohon yang tumbuh subur, tidak pernah layu, tidak pernah kering. Nah, adik-adik, tentu adik-adik saat ini ada yang duduk di bangku SMP ya, ada yang mungkin duduk di bangku SMA. Adik-adik pasti punya cita-cita yang tinggi. Adik-adik pasti berpikir, kalau cita-citaku ini berhasil, pasti deh aku bahagia. Puas banget rasanya. Ada adik-adik yang bercita-cita menjadi ahli bangunan karena melihat sekarang pembangunan yang luar biasa, gedung-gedung bertingkat. Mungkin adik-adik punya cita-cita, nanti cita-citaku bisa membangun seperti bangunan yang bertingkat yang bagus-bagus ini. Mungkin adik-adik ada juga yang pernah ke pabrik gitu ya. Pernah ke pabrik, mungkin dibawa oleh orang tua atau dari sekolah gitu. Nah, kita juga melihat, wah mesinnya bagus-bagus. Saya nanti cita-cita saya jadi ahli mesin. Supaya saya juga bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, produk-produk yang baik gitu. Jadi kita berpikir, kita bercita-cita jadi ahli mesin. Ada juga kita mungkin yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Karena kita melihat ternyata banyak banget orang yang mengalami sakit penyakit. Nah, kita bercita-cita untuk bisa menolong orang lain. Tentu kita menjadi dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Tentu banyak cita-cita yang lain yang ada di hati adik-adik masing-masing. Nah, ketika kita berpikir bahwa kalau cita-citaku ini berhasil, aku pasti bahagia. Aku pasti puas sekali. Gitu. Nah, adik-adik, coba kita buka bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Sudah dibuka Alkitabnya? Ini bahan bacaan remaja pada hari ini. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, adik-adik, kehidupan ini di dunia ini ada waktunya. Dalam kita menjalani waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini, tentu seperti adik-adik yang masanya sekolah, tentu dipakaikan waktu-waktu sekolah dengan baik. Nah, untuk mencapai
cita-cita kita, kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, tentu seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 ini. Kalau kita berencana untuk hari esok, berencana untuk sebuah cita-cita yang luar biasa, boleh-boleh saja. Tetapi katanya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik rencanakan, itu semua harus menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita mohon petunjuk dari Tuhan. Jalan mana yang harus kita lalui? Cara yang mana yang harus kita lalui, yang kita jalani sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa yang menjadi cita-cita kita tadi bisa kita dapatkan dengan baik dan dengan cara yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seperti di dalam Mazmur tadi, bahan renungan kita, bahwa orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, yang memakaikan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan di dalam merencanakan cita-cita di dalam kehidupannya untuk meraih sebuah kebahagiaan, dia harus menjalankan semua yang direnungkannya karena firman Tuhan ini. Dan dia bisa menjadi seperti sebuah pohon yang tumbuh di tepi air mengalir. Adik-adik, untuk sebuah pohon, sebuah tumbuhan, air sangat penting perannya. Tanpa air, tumbuhan tidak bisa bertumbuh baik. Bahkan tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, manusia pun sangat perlu dengan air. Penting sekali air bagi kehidupan manusia. Tentu adik-adik juga sudah mengetahui betapa pentingnya air bagi manusia. Adik-adik, banyak sekali manfaat dari air di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, air kita gunakan untuk minum. Untuk minum sehari-hari. Kita memerlukan air yang cukup untuk minum. Tentu untuk minum kita perlu air yang bersih. Yang kedua, kita juga memakai untuk mencuci. Mencuci baju, mencuci piring, mencuci sayuran, dan lain-lain. Itu juga butuh air yang bersih. Nah, banyak lagi manfaat air di dalam kehidupan kita. Untuk membersihkan rumah kita, mungkin mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan air. Dan air itu harus kita jaga kebersihannya. Karena apa? Karena yang memakainya juga kita, manusia yang ada di dunia ini, walaupun mungkin bukan kita langsung yang memakainya, tetapi orang lain juga memakainya. Tapi dari perbuatan kita, jangan sampai orang lain memakai air yang tidak bersih. Nah, adik-adik, kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita lewat di satu jembatan, di bawahnya ada sungai, kadang-kadang kita melihat airnya kotor. Ya, airnya kotor, banyak sampahnya. Sampah itu tidak tiba-tiba saja datang begitu saja. Tapi sampah itu adalah karena perbuatan manusia. Manusia itu siapa? Ya kita ini semua manusia.
Nah, manusia itu membuang sampah sembarangan sampai ke sungai. Dan sungai mengalir terus sampai kepada orang yang memakainya. Di ujung sungai, air yang mengalir sudah tidak bersih. Dan akhirnya saudara-saudara kita yang menggunakannya akan tercemar oleh air yang kotor. Mungkin dia meminum air itu yang kotor tadi. Yang kedua, mencuci juga dengan air kotor sehingga bisa membawa penyakit bagi mereka. Nah, ini adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kita kembali kepada firman Tuhan pada hari ini bahwa semua orang yang menginginkan sebuah kebahagiaan harus hidup di dalam firman Tuhan. Nah, begitu pentingnya air bagi tumbuhan. Lebih penting lagi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak dihubungkan oleh firman Tuhan, kita akan layu. Kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab tanpa Tuhan, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi adik-adik yang punya cita-cita tinggi dan mengharapkan cita-citanya berhasil, maka ada usaha yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan di dalam merencanakan apa yang dicita-citakan. Yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam proses perencanaan mencapai cita-cita. Contohnya, belajar dengan baik. Untuk mencapai sebuah cita-cita yang tinggi, mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, tidak mungkin tanpa belajar yang baik. Adik-adik juga harus punya disiplin waktu yang baik. Waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, waktu untuk bermain harus seimbang semuanya. Supaya adik-adik bisa mendapatkan cita-cita dan mendapatkan kebahagiaan pada waktunya yang sudah ditentukan Tuhan. Tema kita pada minggu ini, pentingnya air. Jadi air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti pohon yang membutuhkan air, kita pun manusia sangat membutuhkan air. Dan air adalah salah satu ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti kita. Kita pun adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk boleh mengelola, mengolah apa yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk merasakan nikmat Tuhan lewat air yang sudah diberikan Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita diingatkan bahwa kita harus menjaga kualitas air untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Dengan begitu, kita sudah menyatakan hormat kita kepada Tuhan dan semuanya yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, selamat untuk mencapai cita-cita, selamat untuk meraih kebahagiaan, selamat untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan
menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, di dalam kami ingin mencapai cita-cita kami, di dalam kami ingin meraih kebahagiaan dalam hidup kami. Berikan kami tetap kesempatan untuk mengandalkan Tuhan di dalam semua perencanaan kami. Dan berikan juga kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami tumbuh tetap seperti pohon di tepi air yang mengalir. Biarlah kami tetap hidup dalam firman Tuhan, sehingga kami tidak pernah layu. Kami tetap semangat, kami tetap punya kekuatan untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaan kami. Sehingga dari apa yang kami dapatkan pada waktunya yang Tuhan berikan, kami boleh berbuah dan dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang berisi mengenai kegunaan air. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh berkebaktian, kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema di dalam hati kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati untuk persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan di hadapan Tuhan, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami pun mau berdoa Tuhan untuk persekolahan kami. Di saat-saat seperti ini Tuhan, beberapa dari kami sudah mulai pertemuan tatap muka di sekolah kami masing-masing. Berkati kami, berikan kepada kami kebijaksanaan Tuhan untuk bisa menjalani prokes, sehingga kami boleh tetap bisa sehat Tuhan dalam kami kegiatan belajar mengajar ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa menjadi anak Tuhan yang baik dalam bergaul, dan juga berikan kepada kami kepintaran Tuhan, semangat dalam belajar, sehingga apa yang kami ciptakan boleh terwujud Tuhan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga kami. Berikan kesehatan kepada orang tua kami, adik, kakak, abang, saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang berkati untuk pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami, sehingga pekerjaan yang dikerjakan boleh mendatangkan hal yang baik, rezeki yang cukup Tuhan untuk kami anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa, kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang sampai saat ini kami terus berjuang, pemerintah kami terus berjuang juga Tuhan, untuk boleh membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik lagi. Karena itu Tuhan, berkati untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta para jajaran Tuhan, sehingga mereka Tuhan karuniakan kebijaksanaan dalam memerintah Tuhan. Bapa, kami pun mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan yang kerjakan, setiap kategorial, juga berkati guru-guru sekolah minggu, pendeta Tuhan, pertua diakan, sehingga Bapa dalam pelayanan yang dikerjakan boleh berjalan dengan baik dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk kebaktian kami pada minggu depan, supaya kami boleh bersama-sama berkebaktian. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau angkat satu pujian kembali
Senang Bundari Geluhku. Senang Bundari geluhku, Tuhan nagu langkahku, ku japake berdalanku tetap tanah gelamanku. Tuhan amani geluhku, jika mataku di mata pengadusanku, bebas tanah aku geluh. Terpaksa berisi kalap, terpaksa pula sikap, mana aku ernalu, tanah lalapku geluh. Tuhan amani geluhku, jika mataku di mata pengadusanku, bebas tanah aku geluh. Mari adik-adik kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai kebaktian pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang bisa berkebaktian pada hari ini. Kiranya kita bisa bertemu kembali di kebaktian minggu depan. Adik-adik semua, tetap semangat, sehat-sehat semua, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.